Halo para jiwa santai di seluruh dunia, apa kabarnya? Gimana? Kuota masih aman? Oke, bagus. Kali ini saya akan menyajikan alur cerita film Rambo First Blood. Film ini menceritakan mantan tentara elit perang Vietnam yang sedang mencari teman seperjuangannya. Alih-alih bertemu temannya, Rambo justru mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak polisi di daerah tersebut. Dan bagaimana kelanjutannya? Pastikan Anda menyetel posisi rebahan, jauhkan anak kecil di sekitar Anda, dan pastikan wifi kuota Anda menyala. Satu lagi, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe supaya saya bisa beli celana dalam baru. Tidak seperti itu juga berguso. Dan tanpa basa-basi lagi, ini dia filmnya. Di awal film, diperlihatkan Rambo yang sedang menyusuri jalan. Dan ternyata, ia sedang mencari keberadaan temannya yang bernama Delmar Berry. Dan di situ, Rambo bertemu dengan seorang ibu-ibu. Lalu, ia menanyai tentang keberadaan Delmar Berry tersebut. Dan ternyata, Delmar Berry tidak tinggal di situ lagi. Lalu, Rambo pun menceritakan tentang ia dan sahabatnya itu. Ibu-ibu itu pun menjawab bahwa Delmar Berry telah meninggal pada musim panas lalu. Dan ternyata Delmar Berry itu meninggal karena kanker yang terbawa saat ia kembali dari Vietnam. Rambo pun terkejut dan meninggalkan desa itu. Saat Rambo berjalan menuju kota kecil itu, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang sheriff. Lalu sheriff itu menanyakan maksud kedatangan Rambo ke kota kecil tersebut. Dan Rambo menjawabnya dengan singkat, padat, dan jelas. Sama seperti Anda yang mencoba PDKT. Aduh. Lalu sheriff itu memutuskan untuk mengantar Rambo ke suatu tempat. Alih-alih mengantarkannya, sheriff itu malah membawa Rambo kembali keluar dari kota itu. Tidak lama sheriff itu pergi, Rambo pun memutuskan untuk kembali ke kota itu. Jengkel dengan sikap Rambo yang keras kepala dan tidak bisa dibilangi, sheriff itu pun kembali menghampiri Rambo. Dan di sini ada sedikit perselisihan. Ketika Rambo digeledah, sheriff itu pun menemukan sebilah pisau. Lalu Rambo pun dibawa ke kantor sheriff itu. Saat Rambo akan diinterogasi, Rambo mengingat masa lalunya saat menjadi tawanan di Vietnam. Lalu, Rambo pun dibersihkan karena penampilannya seperti gelandangan. Saat Rambo akan dicukur, kembali ia mengingat masa lalunya saat disiksa oleh tentara Vietnam. Lalu Rambo memberontak dan memberi perlawanan pada sheriff-sheriff itu. Satu persatu sheriff-sheriff itu pun ia kalahkan menggunakan tangan kosong. Rambo pun melarikan diri dari kota itu menggunakan motor hasil pembegalannya. Waduh. Ada satu sheriff yang mengejarnya menggunakan mobil. Rambo mencoba menghindar dari kejaran sheriff itu ke arah hutan. Sesampainya di hutan, terlihat mobil sheriff itu terperosok ke jurang hingga mobil sheriff itu terbalik. Sesampainya di situ, Rambo pun menemukan kain dan ia jadikan baju supaya tidak kedinginan. Dan ada sekitar 5 orang sheriff yang mengejar Rambo menggunakan 3 anjing. Lalu Rambo pun terdesak di pinggir jurang yang cukup tinggi. Tidak ada pilihan lain, Rambo pun dengan beraninya menuruni tebing itu. Saat ia sedang menuruni tebing, tiba-tiba ada sebuah heli yang langsung menembakinya. Saat Rambo terdesak, ia pun dengan segenap jiwa raga dan belum mau mati karena belum kawin, ia pun melompat dari atas tebing itu dan mendarat di ranting pohon. Namun tangan Rambo terluka karena terkena ranting pohon. Rambo yang terluka pun terus ditembaki. Lalu Rambo pun mengambil sebuah batu dan melemparkan batu itu yang mengenai kaca depan heli, yang membuat sheriff itu terjatuh dari heli tersebut dan mati seketika. Rambo pun mencoba memberitahu kepada mereka bahwa bukan ia yang membuat sheriff itu meninggal, melainkan ia tewas
karena jatuh dari heli. Mereka malah menyalahkan Rambo dan menembaki beliau. Waduh. Terlihat Rambo yang sedang membuat jebakan. Sheriff tetap mencari Rambo dengan bantuan dari anjingnya. Kok ngegas bangsat? Saat salah satu anjing ngegas lagi pula, mereka dilepaskan. Terdengar Rambo membunuh anjing itu dan menembaki mereka. Saat mereka melepaskan satu anjing lagi, dengan mudahnya Rambo melumpuhkan anjing itu. Mereka pun kembali untuk mengejar Rambo, dan dengan bodohnya mereka malah berpencar. Dengan taktik gerilya yang ia miliki, Rambo pun dengan mudah melumpuhkan mereka satu persatu. Ada yang ditikam, ditendang, bahkan sampai ada yang terkena jebakan yang dipasang oleh Rambo. Ada salah satu sheriff yang langsung ditodongkan pisau di lehernya. Rambo pun bisa saja membunuh mereka semua, namun Rambo membiarkan mereka hidup, lalu pergi meninggalkannya. Dan di scene berikutnya diperlihatkan para sheriff yang terluka dibawa ke tenda untuk diobati. Dan ada satu kolonel yang menawarkan bantuan untuk menangkap Rambo. Dan dengan angkuhnya, sheriff ini menolak ajakan kolonel tersebut. Akhirnya, sheriff itu pun mengajak kolonel ke suatu tempat. Dan ada scene yang memperlihatkan Rambo yang sedang berburu. Lalu Rambo membawa buruannya itu dan memakannya. Sesampainya di situ, kolonel pun berusaha menghubungi Rambo menggunakan radio. Di sini, kolonel meminta Rambo untuk menyerahkan diri. Namun Rambo menolak ajakan kolonel tersebut. Dan pada keesokan harinya mereka mengerahkan pasukan untuk menangkap Rambo. Dan Rambo pun mengetahuinya. Singkat cerita, Rambo dikejar dan ditembaki sampai ia berlindung di bekas pertambangan. Rambo pun membalas tembakan kepada mereka hingga pelurunya habis. Dan ada beberapa pasukan yang terluka akibat terkena tembakan Rambo. Letnan Morgan memberinya kesempatan terakhir untuk menyerahkan diri. Tak kunjung keluar dari persembunyiannya, mereka pun menembakkan roket ke arah tambang itu. Dan terlihat Rambo yang sempat melarikan diri ke arah dalam goa sebelum roket itu mengenainya. Dan terlihat Rambo yang berada di dalam goa berusaha mencari jalan keluar. Singkat cerita, Rambo berhasil keluar dari goa itu, dan Rambo membajak satu mobil militer yang mengangkut senjata M60. Lalu, Rambo mengemudikan mobil militer itu, dan saat dalam perjalanan ada satu mobil sheriff yang berusaha menghentikan mobil yang dikendarai Rambo tersebut. Rambo terus memepet mobil sheriff itu sampai menabrak mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Saat Rambo sampai di jembatan, dan ternyata jembatannya sudah diblokade, ia pun menerobos blokade sheriff tersebut. Sesampainya di kota, Rambo menabrakkan mobilnya ke tempat pengisian minyak. Lalu Rambo mengambil senapan mesin beserta amunisinya, lalu membakarnya, dan tempat minyak itu meledak seketika. Rambo pun menembakkan senapan mesinnya untuk memancing perhatian sheriff itu. Rambo menembaki gardu listrik hingga konslet dan memadamkan listrik. Dan kota itu pun menjadi gelap. Rambo pun bisa dengan leluasa mencari keberadaan sheriff itu. Rambo menemukan sheriff itu dan menembakinya. Sheriff tersebut terkena tembakan dan terjatuh dari atap bangunan. Saat Rambo akan membunuhnya, kolonel pun datang dan menghentikan Rambo. Singkat cerita, Rambo pun menceritakan sedikit tentang ia dan teman-teman Rambo di Vietnam. Sampai suatu ketika teman-temannya pun gugur dan menyisakan Rambo seorang. Terlihat Rambo pun menyerahkan diri yang didampingi oleh kolonel. Dan tamat. Ending yang cukup mengrambukan.